agak panjang sama Omsku, katanya bisa nggak ngobrolin tentang ini ya gini ya gini ceritanya. Jadi berawal dari di komik 1 ya, kompilasi komik 1 yang apa, dakwah ala komikus. Dakwah ala komikus. Nah waktu itu gimana ya, belum mikir tentang apa-apa gitu, yang penting sepertinya komik tertulus saya adalah di situ gitu. Seperti itu ya. Jadi tiba-tiba itu tertulus. Ya. Sekarang sepertinya belum tulus. Tapi efeknya seperti efek domino kayak gitu. Jadi dari komik 1 setelah terbit, nah kan dari Al-Kausar ya, Al-Kausar di grup pun ada Mbak Aminah. Mungkin memang Allah gerakan Mbak Aminah untuk ngejapri saya. Waktu itu langsung ditawarkan proyek buku yang alhamdulillah itu buku sehat, imanku kuat. Nah itu satu buku tuh. Mas Miftah bisa nggak ngerjain ini satu buku full naskah dari kita, tapi stylenya seperti yang di komik 1, tapi full color. Duh bisa nggak ya? Nah, bisa. Waktu itu sebulan tuh 100 halaman tuh. Terus Kayak gimana? posisi dalam keadaan masih bekerja. Jadi ngerjain itu malam. Berarti satu malam sekitar 3 halaman lah ya. 3-4 halaman. Malam jam 8. Sampai sharing tuh sama Omsku. Om gimana sih? Pagi kerja, malam masih bisa ngomong gitu kan, tanya-nanya. Ya gitu juga. Ya gitu juga. Oh, Tahu nggak? Memang harus kayak gini, tidak ada yang enak sebenarnya. Minum susu kuda liar. Itu, nah setelah menjaga diriku selesai, waktu itu karena ekonomi masih kurang, Bang Mimin bisa jual lepas nggak? Dijual lepas aja gitu. Ternyata laku juga. Laku sampai Mungkin cetakan kedua sih sekarang, kalau nggak salah ya. 3.000. Mas Miftah sayang loh. Nah nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti ada lagi. Nah setelah itu agak booming juga karena penulisnya waktu itu Mbak Widya Ros. Ternyata penulis-penulis anak ini jadi kayak kita ini gitu, berkomunitas juga. Jadi ketika ada buku baru, kamu yang gambarnya siapa nih, kok bagus, minta kontaknya dong. Ternyata jadi ceritanya lucu, ketika e-komik 1 rilis, terus menjaga diriku itu rilis itu ketika e-komik Camp 1 waktu itu saya pernah ngomong ada buku yang mau terbit. Nah waktu itu nggak dapet kerjaan tuh. Resign sok-sokan. Resign, mau full gambar aja. Sampai Om Dos ngejapri itu kan. Yakin atuh. Omsku aja nggak berani loh resign. Bener. Berani lah insya Allah. Ternyata 2 bulan tuh, 2-3 bulan nggak dapet kerjaan tuh. Dan bekalnya itu dari selama 3 bulan rumah tangga saya. Dari buku yang alhamdulillah tuh buku sehat tuh, ketika mau habis datang ke kerjaan banyaknya itu ceritanya yang lucunya itu kayak gini. Saya itu ngemail, jadi ceritanya ketika saya resign itu hari pertama itu ke toko buku kan di tiap buku ada emailnya, tulisin email semua, kirim email semua, portofolio semua. 2 bulan nggak ada yang nyambut ya. 3 bulan udah nggak ada. Tapi ketika yang alhamdulillah tuh buku sehat keluar, booming, yang editor itu banyaknya yang nge-DM. Nge-DM, Mas Miftah, stylenya lucu. Kenalin saya gini, gimana bisa nggak kayak ini? Sampai overload sampai 3 buku itu. Wih, plus. Alhamdulillah. Yang aneh sadari ketika itu, yang pertama mungkin langkah pertama di komik kompilasi, tetapi yang lebih jelas yang paling aneh rasakan itu karena di balik komik 1 itu kan ada komik LK ya, dan di balik komik LK itu adalah ada satu cerita percakapan saya dengan istri saya waktu Ramadan itu. Jadi istri Anda itu suka nulis status tapi pendek, kalau istilahnya itu one-liner tapi quote gitulah ya. Nah kita itu target Ramadan kan ada amalan yaumiyah gitu, target per hari itu harus ngapain gitu ketika Ramadan itu. Nah karena istri saya tahu saya suka gambar, gimana kalau misalkan sayang kebita jadi
Jadi disarankan sama istri untuk membuat satu komik di Instagram sehari satu gitu, gimana, bisa nggak? Oh, bisa lah, karena bisa gambar kan waktu itu dan punya vakum juga. Gambar komik apa, terus di repost sama e-komik tuh sampai ngehang HP ku. Alhamdulillah. Jadi pas kan pertama tuh ingat postingan Goku yang ceritanya sama si Shenlong, kamu mau minta apa? Musrik gitu kan, Goku bilangnya gitu. Nah, ramenya itu tertrigger gara-gara si Bedil bikinnya kayak gitu. Bedil bikin tema yang sama, komenan Bedil banyak nih. Wah, nurutin komik apa nih? Balik ini. Mungkin dari follower Bedil yang buat ya. Terus wah rame nih kayak gini, bikin karena wibu dulu. Iya. Nah, bikin tentang Naruto nih, bikin kan Naruto jangan marah-marah, innallaha ma'as sabirin, gitu kan temanya. Rame juga tuh waktu itu di repost sama e-komik. HP itu tang, ini kenapa nggak bisa SMS ya, ternyata notifikasi follower sampai 1000, ngehang gitu. Ya alhamdulillah. Nah setelah jadi kita tarik lagi benang merahnya, ternyata yang paling harus dikuatkan secara fundamental adalah niatnya gitu. Untuk apa? Benar kata Omsku, benar. Untuk apa kita berkarya, untuk siapa kita berkarya dan kebermanfaatan. Kalau misalkan famous dan finansial itu mah bonus, hanya sebab akibat gitu. Terus dan yang paling aku aneh saya enggak lah. Aing. kulo. Yang aneh terasa signifikan, kayaknya yakin dari ini jalan saya gitu untuk terus kerja dan berdakwah di sini gitu. Itu perkataan ketika kita masuk grup e-komik awal-awal gitu. Kok itu aneh bilang kayak gini nyeletuk. Lagi ngomongin siapa ya? Siapa yo? Ibah dikit. Si Fulan pokoknya istri suaminya komik gak jelas. Oh gitu. Waktu itu ngomong Mas Haryadi, ngobrolin tentang Mas Haryadi gini. Aku bilang kayak gini, wah padahal komik Reksanya keren banget ya. Di komen sama Omsku, antum lebih keren, antum berkarya untuk Allah. Waduh. Gitu kayaknya. Jadi Terus Omsku les. lah. Kata-kata terakhir tuh ya. Jadi intinya di komik ini saya berkembang dan bertumbuh seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya juga bisa mengambil pelajaran masalah teknis penjualan dan lain-lain. Mungkin itu mah siapa yang tahu komik Tajwid bisa sampai sebegitu. Siapa yang tahu pengen jadi baik bisa sampai 200.000 eksemplar. Siapa tahu mungkin karya kita yang sedang ditunggu pasar akan bisa menjadi meledak. Pertanyaannya mungkin bukan karya kita yang belum bagus, niatnya aja belum ada yang belum benar gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan.